Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Ilhami, NPM 19631170, kelas 4M reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya sudah membuat beberapa file Java di NetBeans. Di sini saya akan menjelaskan kelas adalah cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Kurung awal berfungsi untuk menampung kode program yang kita buat. Untuk merek ini disebut atribut dan warna disebut atribut juga. Selanjutnya ada private ingredient adalah bagian encapsulation, adalah suatu cara untuk menyembunyikan suatu proses atau data di dalam sistem aplikasinya. Di sini saya menggunakan level encapsulationnya private yang tidak bisa dirubah tapi bisa diakses di kelas lainnya. Untuk di sini untuk menyatakan variabel yang dimaksud di dalam di kelas itu sendiri agar kelas mengenali variabel yang kita maksud. Jadi fungsi sistem out println adalah untuk menampilkan codingannya. Ketiga ini untuk selanjutnya yaitu public void setgear. Untuk bagian setgear ini adalah mutator, untuk getgear ini adalah aksesor. Sini saya sudah membuat satu kelas lagi yang bernama mobil beraksi.java. Pada bagian mobil-mobilku ini merupakan objek baru. Di sini saya langsung memasukkan datanya karena kita menggunakan objek dengan fungsi konstruktor yang ada pada persyaratan. Konstruktor dipanggil secara otomatis ketika new digunakan untuk membuat instance class. Untuk setgear ini kita buat menggunakan metode mutator dan aksesor. Untuk menjalankan programnya kita klik kanan lalu run file, maka akan muncul outputnya mereknya Avanza, warna hitam, tahun produksi 2020. Untuk gear yang kedua ini yaitu aksesornya menambah data yang pertama yaitu 5 tambah 2 sama dengan 7. Di sini saya akan melanjutkan video yang kedua. Sini ada kelas binatang. Setelah kita membuat kelasnya lalu kita save. Selanjutnya sini ada kelas gajah. Sini ada extends. Setelah kita membuat kelas gajah lalu kita beri extends pewarisan atau inheritance pada Java, menjelaskan cara mengakses sifat dari super class untuk subclass menggunakan keyword extends. Untuk selanjutnya di sini ada extends. Sini harus ada inheritance extends untuk pewarisannya. Selanjutnya di sini ada kelas warna binatang. Ini adalah bagian ini adalah polymorphism dalam OOP, merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Lalu kita run di warna binatang, lalu kita compile, maka akan muncul warna binatang, gajah berwarna abu-abu, jerapah berwarna oranye. Di sini saya akan memberikan penjelasan tambahan pada materi 2-6 yang terdiri dari kelas, objek, atribut dan metode, konstruktor, mutator dan aksesor, encapsulation, inheritance dan polymorphism. Di sini ada kelas, objek, metode, atribut. Sini ada perbedaan kelas dan objek, kelas, konsep dan deskripsi dari sesuatu. Kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh project, sedangkan objek instan dari kelas, bentuk atau contoh nyata dari kelas. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Contoh kelas dan objek: kelas mobil, objek mobilnya Pak Joko, mobilku, mobil berwarna merah. Perbedaan kelas dan objek: kelas seperti cetakan kue di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objek. Warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama, atau objek memiliki sifat independen. Seperti ini contohnya. Selanjutnya sini ada metode, adalah urusan instruksi yang mengakses data dari objek. Metode melakukan 1. Manipulasi data, 2.
perhitungan matematika. 3. Memonitor kejadian dari suatu event. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada atribut. Variabel yang mengitari kelas dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Variabel memiliki jenis tipe, nama, dan nilai. Name, age, dan weight adalah atribut atau variabel dari kelas person. Seperti ini contohnya. Selanjutnya di sini ada mutator, aksesor, dan konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Contohnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada metode aksesor, adalah metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada suatu kelas baik berupa instance maupun static. Metode ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu private file. Skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama get. Metode ini selalu mengembalikan value atau nilai dengan tipe data yang sama sesuai korespondensi private filenya. Seperti contohnya penjelasannya. Public menjelaskan bahwa metode tersebut dapat diakses dari objek luar kelas. String tipe data return, value dari metode tersebut adalah string. GetName, nama dari metode, menjelaskan bahwa metode tersebut tidak memiliki parameter apapun. Selanjutnya di sini ada metode mutator. merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menetapkan nilai dari sebuah private file. Skema ini biasanya ditandai dengan awalan nama set. Metode ini tidak memiliki nilai balik atau return, sebab metode ini merupakan pengaturan parameter yang akan digunakan oleh koresponden private file-nya, sama dengan enkapsulasi. Contohnya seperti ini penjelasannya. Public menjelaskan bahwa metode ini dipanggil objek luar kelas void. Metode ini tidak menghasilkan return value. Set name-nya nama dari metode. String temp parameter yang akan digunakan pada metode. Selanjutnya di sini ada encapsulation, inheritance, polymorphism. Sini ada encapsulation, mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Sini tongkat transmisi atau gigi pada mobil, tombol on atau off atau pengaturan pada suhu AC, kelas access level, public protected, lalu ada privat adalah implementasi dari konsep encapsulation. Enkapsulasi data dapat dilakukan dengan cara 1. Mendeklarasikan instance variabel sebagai privat. Yang kedua, mendeklarasikan metode yang sifatnya publik untuk mengakses variabel tersebut. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas lain atau subkelas serta membentuk kelas hierarki. Penting untuk reusability. Java keywordnya menggunakan extends. Seperti ini contohnya. Selanjutnya di sini ada polymorphism, kemampuan untuk memperlakukan objek yang dimiliki perilaku atau bentuk yang berbeda. Implementasi konsep polymorphism di sini terdapat 2. Yang pertama ada overloading, kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameter atau tipe data atau jumlah. Untuk yang kedua ada overriding, kemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclass, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada metode. Sini ada contoh polymorphism overloading seperti ini contohnya. Selanjutnya di sini ada polymorphism overriding, contohnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.